Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan perkuliahan tentang politik agraria. Tentu ini perkuliahan melalui channel YouTube Kusuma Larang TV. Karena kita secara global sekarang sedang mengalami wabah Corona atau COVID-19. Tentu perkuliahan kita lakukan melalui channel YouTube, perkuliahan online dan lain-lain. Karena pertemuan tentu sekarang itu dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Baiklah, kalau pada kesempatan perkuliahan yang lalu saya membahas tentang bagaimana politik agraria yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Tentu pemerintah kolonial pada dasarnya setiap kebijakannya, karena berbicara politik agraria itu kan berbicara tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Tentunya mereka ingin menguntungkan dirinya sendiri, atau paling tidak membuat kekuasaannya semakin tertancap kuat. Jadi kebijakan apapun itu, apakah politik agraria, kebijakan ekonomi dan sebagainya, pemerintah kolonial itu selalu ujung-ujungnya adalah bagaimana penjajahan itu semakin tertancap kuat, semakin punya pegangan yang kokoh begitu. Namun pergolakan politik di Eropa yang kemudian pemerintahan liberal menguasai ini berdampak juga pada kebijakan yang lebih egaliter. Liberalisme itu kan lebih menghormati hak-hak pribadi, hak-hak individual, sehingga tentunya itu berdampak pada kebijakan politik agraria di Indonesia yang lebih menghormati juga akhirnya eksistensi bumi putra atau eksistensi warga Indonesia pada waktu itu. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, saya pada kesempatan ini akan membahas tentang pemberlakuan Agraris Besluit Stadblad nomor 118. Ketentuan-ketentuan agraris wet itu pelaksanaannya diatur dalam peraturan dan keputusan. Salah satu keputusan penting yang dimuat dalam Koninklijke Besluit yang dikenal dengan Agraris Besluit Stadblad 1870. Nanti kita akan lihat bagaimana isi dari peraturan atau politik agraria pada waktu itu. Isi dari Agraris Besluit itu pertama pasal 1 sampai 7 itu berbicara tentang hak atas tanah. Di pasal 1 sampai 7 itu berbicara tentang hak atas tanah. Pasal 8 dan 8B sampai 8B tentang pelepasan tanah, dan pasal 19 sampai 20 itu berbicara tentang peraturan campuran. Hal yang diatur di dalam peraturan tersebut itu berkenaan juga dengan domain perklaring. Jadi pasal 1 Agraris Besluit memuat pernyataan yang disebut dengan domain perklaring, pernyataan kepemilikan. Ini memang yang saya katakan tadi bahwa ada kemajuan yang berarti dengan terjadinya perubahan politik di Eropa Barat sehingga pemerintahan liberal menguasai. Ini berdampak pada kebijakan yang relatif menghargai hak-hak individu yang ada di tanah Hindia Belanda ini. Karena kita belum merdeka, tentu dulu disebutnya adalah Hindia Belanda. Jadi ada domain perklaring, pernyataan kepemilikan. Di situ berbunyi dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pasal 2 dan 3 Agraris Wet, tetap dipertahankan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan hak ehendomnya adalah domain milik negara. Jadi pertama ada pengakuan terhadap pemilikan pribadi. Tetapi ketika kepemilikan pribadi tidak bisa dibuktikan, maka tanah itu dianggap sebagai domain negara atau milik negara. Azas domain atau domain behinsel atas prenatal domain berdasarkan pasal 20. Agraris Besluit hanya diberlakukan di Jawa dan Madura. Jadi domain tersebut berlaku di Jawa dan Madura. Tetapi dengan Stadblad 1875 nomor 119A diberlakukan pula untuk daerah luar Jawa dan Madura. Jadi akhirnya pengakuan
atau peraturan tentang pengakuan hak pribadi. Jadi pribadi-pribadi itu selama dia bisa menunjukkan sebuah domain perklaring, maka dia itu memiliki tanah itu. Tapi ketika dia tidak bisa menyatakan, membuktikan atau memperlihatkan domain perklaring, maka itu dianggap domain negara atau milik negara. Di samping itu ada pernyataan domain yang berlaku khusus, special perklaring. Special perklaring yang berisi semua tanah kosong dalam daerah pemerintahan langsung adalah domain negara. Jadi tanah kosong yang tidak jelas siapa yang memilikinya, tidak ada domain perklaring, tidak ada pernyataan kepemilikan dari individu-individu, itu dianggap domain negara tanah kosong itu. Kecuali yang diusahakan oleh para penduduk asli dengan hak-hak yang bersumber pada hak pembukaan hutan. Ini ada satu perubahan yang cukup signifikan. Jadi kalau tanah tersebut sudah diusahakan oleh penduduk asli karena dia yang membuka hutan, maka itu menjadi diakui kepemilikannya. Mengenai kewenangan tanah-tanah negara tersebut, kewenangan untuk memutuskan pemberiannya kepada pihak lain hanya ada pemerintah, hanya ada pada pemerintah, tanpa mengurangi hak yang sudah dipunyai oleh penduduk untuk membukanya. Jadi di sini saya kira bahwa walaupun pemerintah Belanda, pemerintah kolonial itu menjajah, tapi sudah mulai ada perubahan-perubahan atau pengakuan terhadap hak-hak individu. Ada dua jenis tanah akibat pernyataan domain atau domain perklaring ini. Pertama yang kita kenal dengan free land domain atau tanah negara bebas. Free land domain atau tanah negara bebas yaitu tanah yang di atasnya tidak ada hak penduduk bumi putra. Jadi tanah-tanah yang dimana bumi putra tidak bisa menunjukkan domain perklaring, maka itu digolongkan kepada free land domain atau tanah negara bebas. Jadi tidak di atasnya tidak ada hak bagi bumi putra atau penduduk asli itu untuk mengklaim. Yang kedua, on Prince Land Domain. On Prince Land Domain ini atau tanah negara tidak bebas, yaitu di mana tanah di atasnya adalah hak bumi putra atau hak desa itu. Desa waktu itu kan sudah ada, jadi desa itu kan pemerintahan yang memang sebelum adanya proklamasi itu memang sudah ada, sudah diakui oleh Belanda. Jadi ketika individu bisa menyatakan kepemilikan berdasarkan domain perklaring atau pemerintahan desa, juga bisa menyatakan bahwa itu adalah tanah cariknya atau tanah bengkoknya, maka itu disebut dengan on free land domain. Itu dua jenis tanah sebagai akibat dari domain perklaring. Kemudian bagaimana praktek domain perklaring itu? Tadi kita berbicara aturan, kemudian pada prakteknya seperti apa? Domain perklaring itu berfungsi sebagai landasan hukum bagi pemerintah kolonial untuk dapat memberikan tanah dengan hak barat. Jadi dulu itu dikenal di dalam KUH Perdata yang sekarang pun kan itu dibuat pada zaman Belanda. Ada hak eigendom, hak opstal, dan hak erfah. Hak eigendom itu adalah hak milik pribadi. Jadi itu domain perklaring menjadi landasan hukum apakah tanah itu adalah tanah eigendom, tanah opstal, atau tanah erfah. Eigendom itu kan milik mutlak pribadi, hak opstal itu hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah itu, dan hak erfah adalah hak guna usaha. Jadi orang menyewa tanah tersebut dari pihak lain dan dia mengusahakan tanah itu dalam kurun waktu paling lama 20 tahun, itu disebut dengan hak erfah. Jadi dengan domain perklaring ini itu menjadi landasan hukum bagi pemerintah kolonial pada waktu itu untuk menyatakan bahwa tanah ini adalah eigendom, opstal, atau tanah dengan hak erfah. Kemudian domain perklaring juga berfungsi sebagai untuk keperluan pembuktian kepemilikan. Ya kalau sekarang ini kan sertifikasi yang sekarang sedang digalakan oleh pemerintahan Jokowi yang nanti akan kita bahas sendiri bagaimana kebijakan
pertanahan atau politik agraria di dalam pemerintahan pasca reformasi. Karena kita nanti akan bagi 3 babak dalam politik agraria ini, bagaimana politik agraria ketika zaman pemerintahan kolonial, bagaimana politik agraria ketika zaman pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan tentu bagaimana Orde Reformasi memiliki politik agraria yang tentunya berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Jadi praktek di lapangan ternyata domain perklaring ini memang berfungsi untuk keperluan pembuktian kepemilikan atau semacam sertifikat hari ini. Jadi apabila negara berperkara, maka negara tidak perlu membuktikan hak ekonominya atas tanah, tapi pihak lainnya yang wajib membuktikan haknya. Artinya memang ini katakan dalam prakteknya memang karena negara itu adalah sebuah institusi yang memang bersifat memaksa, kemudian negara punya otoritas kewenangan itu dimanapun, maka ketika ini praktek domain perklaring pada waktu itu, jadi ketika negara bersengketa dengan rakyat, maka rakyat itu yang harus bisa membuktikan bahwa ini tanah miliknya. Sementara negara itu tidak wajib membuktikan dengan domain perklaringnya. Tapi ketika rakyat tidak bisa membuktikan domain perklaring, maka dengan sendirinya tanah itu adalah milik negara. Ya, walaupun negara tidak punya bukti-bukti. Jadi yang wajib membuktikan itu adalah individu-individu, bukan negara. Ya tentu ini kita bisa pahami karena tentu pemerintah kolonial dengan segala kewenangannya itu tentu harus bersifat dominan atas hak-hak bumi putra pada waktu itu. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dengan hak agraris ehendom. Jadi ehendom itu adalah tanah milik pribadi. Pada masa berlakunya domain perklaring terdapat hak atas tanah yang diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda yang tidak termasuk ke dalam KUH Perdata. Nah, hak atas tanah tersebut adalah hak agraris ehendom, yaitu hak yang berasal dari hak milik adat yang atas permohonan pemiliknya melalui suatu prosedur tertentu diakui keberadaannya oleh pengadilan. Jadi tanah yang tadinya berasal dari tanah hak milik adat, ya biasa kan, apakah itu harta warisan atau pemberian, ya, itu kemudian ya rakyat bisa mengajukan domain perklaringnya berdasarkan prosedur. Ya sama saja dengan sekarang ketika kita mengajukan sebuah sertifikat. Hal ini diatur dalam Koninklijke Besluit Stadblad 1872 nomor 117 dan Stadblad 1873 nomor 38. Nah, bagaimanalah prinsip politik agraria kolonial? Kita jadi mungkin seperti apa kita simpulkan politik agraria pemerintah kolonial itu? Yang pertama, prinsip politik agraria kolonial adalah prinsip dagang. Nah, ini kan ada sejarah bahwa kenapa Belanda masuk ke Indonesia. Dulu kan mereka datang ke Indonesia itu, yang datang ke Indonesia itu mereka para pedagang yang bergabung dalam POC. Semacam kadinnya, kalau sekarang kamar dagang. Semacam kamar dagangnya begitu ya. Jadi mereka yang menjajah awal itu mereka para pedagang. Tapi karena mereka kemudian bangkrut, ya mereka menyerahkan karena hutang-hutang mereka besar kepada pemerintah, maka akhirnya diambil oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Jadi politik agraria kolonial itu prinsip dagang, mendapatkan hasil bumi dengan harga yang serendah mungkin, kemudian dijual dengan harga yang setinggi-tingginya. Jadi memang Indonesia kan kaya rempah, dan kemudian rempah-rempah dari kita itu dijual keluar. Kemudian tujuan primer politik agraria kolonial yaitu memberikan kesempatan kepada pihak swasta asing mendapatkan bidang tanah yang luas dari pemerintah pada waktu yang cukup lama dengan uang sewa yang murah. Nah, terjadilah memang pengusahaan atas tanah-tanah yang ada di Indonesia pada waktu itu, yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda, di mana swasta asing masuk dan kemudian mendirikan berbagai perkebunan, dari mulai perkebunan kina, karet, teh, dan sebagainya. Sampai sekarang kita masih bisa menyaksikan perkebunan teh dari politik agraria kolonial yang sampai sekarang bisa kita lihat di sepanjang Pangalengan, Ciwidey, gitu ya, kemudian sekitar Puncak, Cikalong Wetan, Bandung Barat. Itu
ada bekas-bekas politik agraria kolonial, di mana pada waktu itu dengan kebijakan pada waktu itu pihak swasta masuk dan kemudian mendirikan perusahaan-perusahaan dalam bidang perkebunan gitu ya, pengelolaan hutan dan sebagainya. Dan itu cukup waktu itu cukup bergengsi begitu perusahaan-perusahaan seperti itu, perusahaan-perusahaan perkebunan. Dan pada saat pemerintah lama Orde Baru pun perusahaan-perusahaan peninggalan kolonial yang dikenal dengan perkebunan memang masih memiliki gengsi yang cukup luar biasa ya. Orang bekerja di perkebunan itu kan dianggapnya menak begitu. Tapi kemudian pada masa-masa sekarang pertumbuhan ekonomi memang tidak terlalu menggembirakan dan kontribusi perkebunan pun semakin rendah gitu ya. Akibat persaingan tentunya, persaingan global, sehingga akhirnya kontribusi dari sektor perkebunan kita ini terutama teh itu semakin memprihatinkan. Kemudian tujuan sekunder dari politik agraria kolonial adalah melindungi hak penduduk bumi putra atas tanahnya. Nah, jadi ini memang tadi saya sampaikan bahwa walaupun mereka penjajah, tapi tekanan-tekanan di negara mereka di Belanda dengan beralihnya kekuasaan kepada pemerintah liberal, sehingga ada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada penghormatan individu. Jadi melindungi hak penduduk bumi putra atas tanahnya, yaitu pemberian tanah dengan cara apapun tidak boleh mendesak hak bumi putra. Jadi bumi putra tidak boleh dirugikan. Jadi politik agraria kolonial dengan pemerintahan yang liberal itu menghormati hak-hak bumi putra, hak penduduk asli. Pemerintah hanya boleh mengambil tanah bumi putra apabila diperlukan untuk kepentingan umum. Jadi misalkan kalau Belanda mau bikin jalan, nah baru Belanda bisa ngambil tanah itu tanpa harus memberikan ganti rugi begitu ya. Jadi boleh diambil untuk kepentingan umum. Kemudian bumi putra diberi kesempatan mendapatkan hak atas tanah yang kuat, yaitu hak eigendom. Jadi memang ini kan pengakuan terhadap bumi putra untuk bisa memiliki tanahnya dalam sebuah pemerintahan yang memang pemerintahan penjajahan atau pemerintahan kolonial. Kemudian juga diadakan peraturan sewa menyewa antara bumi putra dengan pihak-pihak lain, atau bumi putra dengan bumi putra dengan pihak lain. Itu bisa dilakukan sewa menyewa tanah. Ini pengakuan hak-hak atas kepentingan pribadi dari bumi putra yang selama ini memang tidak diatur. Ada kemajuan dalam politik kolonial dan ada keberpihakan akhirnya kepada kebebasan individu dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya yang kita kenal. Pernah ada kebijakan tanam paksa misalnya, di mana itu sangat merugikan, membuat sengsara rakyat. Ada perubahan-perubahan seperti itu, dan itulah beberapa pokok-pokok penting dalam kebijakan politik.